tempat-tempat produksi tadi untuk kita cek. Nah itu survei, visitasi. Bukan mung BRI kemauan tapi dinas kesehatan daerah kok. Ngaturaken wilujeng dhumateng para kadang pamirsa wonten ing sarana sesrawungan. Ngaturaken ugi wilujeng mirsani program Resona Saintek kalih ewu selangkung Univad Bantara kanthi tema pangan fungsional berbasis kearifan lokal. Nah, salajengipun sampun kepareng rawuh wonten studio Univad Bantara inggih menika Ibu Insinyur Agustina Intan Nikentari Magister Pertanian, dosen teknologi hasil pangan saking Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sugeng rawuh Bu. Salajengipun niki wonten malih Bapak Suyanto, sarjana farmasi, apoteker, menika subkoordinator farmasi makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan saking Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Sugeng rawuh ki Bapak. Ya, Mas. Duh tenan Pak niki Pak. Napa nih Mas? Jabatanipun subkoordinator. Nggih, langsung kemawon nggih para kanca. Tema wonten dinten punika pancen unik lan menarik, yaiku probiotik saka cabuk lan gandengane karo pangan fungsional. Para pamirsa, sinten sing nginten menawi nyamikan saking cabuk menika hanggadhahi mupangat ingkang migunani tumrap kasarasan awak lan dados panliten wonten babagan pangan fungsional. Nah, saderengipun puniken niki saged dipun napa nggih terangan dhumateng para kanca-kanca menika punapa to ingkang dipun wastani pangan fungsional niku Bu. Familiar cuman kok para kanca kok tesih bingung niki. Pangan fungsional niku kepripun Ibu? Pangan fungsional yaiku pangan utawa wedang kang mupangati ora mung kanggo njangkepi kebutuhan gizi dasar nanging uga nduweni komponen utawa senyawa bioaktif kang bisa menehi mupangat marang kasarasan tambahan. Kasarasan tambahan kuwi tuladhane ningkatake sistem imun. Ningkatake sistem pencernaan. Mudhunake kolesterol. Terus mencegah utawa mencegah ki nanggulangi thukule penyakit kanker lan sapanunggali. Dados namung mboten wareg tok kemawon. Tapi nggih wonten carane gisine pun. Gizi lan manfaat kasarasan. Nah, semanten kagem Pak Suyanto niki Pak saking Dinas Kesehatan piyambak mliginipun babagan edukasi gizi dhumateng masyarakat niku pripun? Napa wonten sosialisasi napa kepripun babagan pangan fungsional niki? Pripun kadosé mboten mung wareg tok, cuman nggih wonten sehate ngoten pripun Bapak? Nggih. Menawi ten kesehatan itu enten Mas napa penyuluhan biasanya penyuluhan ke masyarakat terkait nek bagian gen kula niku bagian gen pangan olahan itu ada juga penyuluhan terkait dengan keamanan pangan. Di keamanan pangan juga itu juga nanti akan menyangkut gizi. Jadi gizi pangan gitu. Nah, itu bagaimana cara mengolah pangan yang baik dan benar, kemudian yang aman. Itu kita sampaikan kepada masyarakat juga kepada para pelaku usaha pangan terkait dengan gizi. Nanti ada juga gizi pangan, bagaimana cara memberikan atau menyiapkan makanan yang bergizi bagi kalau masyarakat bagi keluarganya gitu. Agem keluarganipun. Dadosipun wonten tindakan nggih niki menawi saking dinas wonten sosialisasi, wonten pelatihan ugi nggih Bapak? Pelatihan mungkin ada nggih. Jadi ini yang baru-baru ini nggih, yang baru-baru booming ini kan masalah
MBG. Nah, makan, niku Bapak. makan bergizi gratis. Ya, di Sukoharjo ini baru digalakkan untuk istilahnya itu dapurnya ya, dapur gizi. Ini ada saat ini di yang harus ada itu rencananya ada 80 dapur yang saat ini mungkin baru separuh. Nah, itu kita melakukan penyuluhan kepada para pelaku penjamah makanan istilahnya itu untuk dilakukan penyuluhan terkait keamanan pangan dan juga gizi yang bagaimana menyediakan gizi yang baik untuk anak-anak penerima MGG khususnya. Jadi sipun pun nenten pelatihan gitu. Nah itu nyasare karena amargi niki usume MBG, dados MBG rumiyin kagem bocah-bocah. Nggih. Oh nggih. Nah Bu Niken niki kan kalau wau pripun to pangan fungsional niku sing cocok utamanipun apakah bisa mlebet wonten MBG niku saged dipun paringi tulodo Bu. Pangan fungsional niku ingkang sampun dikenal masyarakat niku napa kemawon menawi sing umum carane saged ditemoni wonten peken, wonten supermarket, napa ngoten niku pripun napa mawon niki Ibu? Pangan fungsional ingkang sampun beredar wonten masyarakat kadosta kefir utawi yogurt. Oh yogurt, nggih. Ngandhut probiotik ingkang saged ningkataken kasarasan pencernaan. Nggih. Lajeng oatmeal menika ngandhut serat beta glukan kangge ngudhunaken kolesterol. Lajeng iwak laut. Ulam nggih. Ulam laut, ulam air tawar menika ngandhut omega 3. Omega 3 kangge peningkatan kasarasan otak utawi jantung. Lajeng teh ijo menika ugi ngandhut katekin kangge diet ibu-ibu ingkang. Oh nggih. Wah cocok nih kita ibu-ibu. Badanipun kirang menapa proporsional nggih saged. Pan sak penenggal. Menawi pangan tradisional niki Bu, cabuk manfaate napa niki Bu mriki? Cabuk menika janipun Mas napa lauk nggih kados lauk. Menika terbuat dari bungkil. Janipun ampas penggilingan wijen niku nggih. Lajeng ampasipun menika pun lanjutaken fermentasi. Fermentasi menggunakan air kapur selama kurang lebih 34 jam. Nah, selama fermentasi itu tumbuh bakteri asam laktat secara spontan. Menika yang bisa untuk menjaga kesehatan kalau bakteri asam laktatnya itu bersifat probiotik. Tadi kesehatan pencernaan tadi. Nah, ini penelitian yang sudah saya lakukan itu baru ya, berarti 4 tahun. Baru 4 tahun. Niku pun suwi Bu. 4 tahun itu baru isolasi bakteri asam laktat. Itu 2 tahun. Kemudian pengujian bakteri asam laktat untuk mencegah membunuh bakteri patogen, bakteri ingkang menyebabkan penyakit kadosta Escherichia coli utawi Staphylococcus menika 1 tahun. Nah, yang tahun terakhir ini saya menguji selain tadi bakteri asam laktat yang sudah didapat, kemudian diuji kemampuan probiotiknya, apakah dia bisa hidup di asam lambung, terus bisa hidup di garam empedu, bisa mencegah menghambat bakteri-bakteri patogen yang lainnya selain 2 yang tadi. Terus ada juga apakah dia mampu bersifat sensitif terhadap antibiotik. Nah, ini penelitian yang baru saya lakukan. Kemudian saya uji lagi molekulernya.
Dia itu namanya apa toh sebenarnya? Oh, nggih, sing ingkang wonten teng Cabuk menika nggih. Nggih, bakteri asam laktat menapa menika lah. Menika nembe ketemu naminipun Enterococcus faecium. Menika. Mangke tasih dangu malih kangge. Waduh. Niki men lagi wiwitan men sekawan tahun. Nggih. Nggih, sekawan tahun. Niki para kanca pun lulus niki mangke S1 niki langgaran niki. Nggih, niku sampun dalem lan kanca-kanca utawi kalian mahasiswanya sudah meluluskan 4 mahasiswa. Nggih. Ini melalui Niku men penelitiannya dari rampung nggih. Dari Purno nggih. Pun lulus kan mahasiswanipun. Aduh, niki nggih lumayan nggih. Jangka waktunipun nggih lumayan lama dangu nggih. Salajengipun nah niku sampun diterangkan kalih Bu Niken nggih Pak nggih babagan menawi pangan tradisional menika wonten mupangan-mupangan ingkang sae dumateng para masyarakat umum nggih. Nah menawi Pak Suyanto saking Dinas Kesehatan babagan pangan tradisional menika pripun pengelolaan supados saged memenuhi standar saking pemerintah supados boten hanya masyarakat mengolah secara bebas tetapi wonten kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Jadi pengelolaan pangan fungsional ya. Jadi pangan fungsional contohnya tadi yang sebutan ibunya di penelitian itu kan enten cabuk. Cabuk itu salah satu pangan tradisional. Dan juga ada manfaatnya. Kalau fungsional itu berarti selain dia untuk pangan berarti ada manfaatnya kesehatan tadi. Nah, kalau untuk sesuai standar pangan kalau kami sebenarnya sesuai standar ketika pangan-pangan itu mau diedarkan atau mau diedarkan tuh diperjualbelikan. Itu harus memenuhi Mas napa standar-standar bagaimana cara memproduksi pangan itu yang baik. Kalau di istilahnya di kita CPPOB Bu. CPPOB karena ini rumah tangga mungkin yang produksi IRT gitu. Cara pengolahan atau cara produksi pangan olahan yang baik istilahnya begitulah itu harus memenuhi unsur-unsur itu gitu. Yang dinilai apa yang sesuai standar dari sisi bangunannya, fasilitasnya itu harus memenuhi. Kemudian pekerjanya semuanya ada karyawan itu harus memenuhi juga, peralatannya harus bersih, harus yang food grade dan lain-lain. Selain itu, yang paling penting itu adalah terkait dengan higien sanitasi, higien sanitasi. Higien sanitasi itu basa gampangnya kebersihan lah. Kalau higien itu kebersihan wonge. Kalau sanitasi itu bersih papan panggenanipun. Sarananya, peralatannya itu harus bersih. Nah, itu aja. Kalau itu sudah bersih, orangnya bersih, peralatan digunakan bersih, tempatnya bersih, insya Allah itu ya sudah bagus. Kecuali nanti terkait dengan proses produksinya juga harus memenuhi kaidah-kaidah cara produksi yang baik. Gitu aja sih. Menawi sing damel mbah-mbah niki niki sosialisane kedah sabar niki ngoten niku. Biasanipun kan menika panganan tradisional ngeten iki kan ingkang damel kan pun sami sepuh. Kadang nggih pun wis sing penting aku gawe le ngoten niku. Lah menika edaranipun kan menawi wonten keracunan menapa ampun sampai ngoten niku kan niku saking dinas wonten sosialisasi punapa kepripun Pak menawi wonten pasar-pasar wonten niku Bu niki mungkin damele kedah cuci tangan napa kepripun wonten Bapak. Nggih, untuk pelaku usaha kita lakukan tadi penyuluhan keamanan pangan tadi. Bagi bagaimana mengolah pangan supaya aman supaya aman itu ya dari sisi apapun termasuk tadi sehat, bersih dan lain-lain. Kemudian tidak tercampur dengan bahan-bahan lain. Lah niku. Jadi aman itu kalau pangan pangan aman itu ada tiga kategori Aman bebas dari kontaminasi fisik, bebas dari kontaminasi kimia, yang ketiga bebas dari kontaminasi mikrobi.
biologi. Waduh. Dari biologi. Nah Oke. itu, bebas dari kontaminan fisik. Contohnya makanan ya jangan sampai tercampur dengan rambut, Oke. atau kerikil, Waduh, nah niku isi staples. Wah, Kan ada niku tuh, berat nih. Nah, jadi makanya pangan kalau bisa jangan sampai pakai staples gitu. Pangan J. yang dijual itu jangan pakai staples gitu. Kemudian ya kenapa kadang kan kita makan enten kontaminasi rambut, J. ada campuran rambut, itu berarti gogrok biasanya. yang masa kan kurang bersih kan, berarti Oke. nggak ditutup rambutnya dan lain-lain. Kemudian oke. harus bebas dari kimia. Kimia itu contohnya apa ya? Kimia kalau masak di ruang dapurnya harus jauh dari bahan-bahan kimia, pembersih lantai, Lantai, sabun dan lain-lain. Jangan sampai tercampur. Ada juga kimia yang memang terkadang itu ditambah secara sengaja. Waduh. Untuk memperbaiki supaya lebih awet. Lah itu enggak boleh. Contohnya formalin, Nggih. borak, Teres-teres ngoten niku. nah, pewarna Kan itu juga biasanya enggak kan boleh. anu warna-warni J. saya ngoten niku. J, leres. Mencorong malah. Itu termasuk kontaminan kimia ya seperti Yang itu. disengaja. Ya, yang Ini sebenarnya disengaja. boten angsal sih. Boten angsal. Kimia itu bisa dari luar, bisa dari dalam juga, Mas. Oh, nggih. Nek di luar itu dari luar tadi. Nggih. Yang dari dalam dari bahan baku makanannya juga ada, nggih Bu, nggih. Oh. Contohnya napa jenengan makan gadung. Nggih. Kadung Kebanyakan atau olahnya tidak benar jadi apa, Mas? Oh, pun mendem ya. Nah, itu Pusing kontaminasi, kan? itu kontaminasi kimia dari dalam. Nek mikroba itu yang paling banyak memang kontaminan biologis istilahnya. Nggih, ini lagi tren Wah, nih ini mikroba paling nih. banyak, karena kalau tidak bersih tadi Nggih. itu paling banyak kontaminasinya dari mikroba. Karena manusia sendiri itu kita kan pembawa mikroba, Mas. Oh, Kita tuh sebenarnya kumpulan mikroba. nggih, mau rada Bakteri, gede ngoten. iya, rada gede. Jamur itu ada semua di tubuh kita. Wah, kumpet bener ini. Ini tadi yang disebutkan ibunya kan tadi untuk menghambat Staphylococcus aureus itu kan Iya. ada di tubuh kita tuh secara alami. Oh. Escherichia coli bakteri itu ada secara alami di tubuh kita. Tapi kalau itu komplit gimana? masuk ke pangan itu jadi masalah. Oh, Kalau di biar tubuh tetap di kita, tubuh kita. iya. Iya, niku wonten manfaate. Ada manfaat. Menawi ngantos medal, niku geger ke gede. Iya. Oh, lagi pun. Ngoten. Betul gitu. Ternyata kompleks sih, Pak. Nopo-nopo kok harus dipikir gitu ternyata. Nggih. Nah, Bu Niken, menawi dos pundi Bu, gandeng cenipun probiotik wonten pangan tradisional niku kandungannya kepripun Bu niku dumateng ingkang ngonsumsi mengke masyarakat. Nggih, menurut saya mungkin sabu itu kurang banyak dikenal nggih. Nggih. Terutama untuk generasi Gen Z. Gen Z niki kan mboten ngertos cabu niku mau. Iki apa to niki ngoten. Ala-ala niku to. Tapi kan manfaatnya banyak ya. Nggih. Apalagi kalau di dalamnya tadi ada probiotik. Nah, Nggih. itu supaya Gen Z itu mau mengkonsumsi, nah itu bisa dicampurkan. Jadi probiotiknya nggih. tadi yang sudah ketemu tadi bisa dibuat apa ya namanya dibuat seperti serbuk. Nah nanti terus dicampurkan di coklat, makanan coklat itu ya. Nggih. Ya. Atau dicampurkan di es krim, Nggih. atau dicampurkan di snack bar itu yang makanan yang bentuknya seperti Kotak-kotak. batang Oke, ya. niku. Itu nanti kan di toppingnya bisa ada coklat. Di pure-pure kayak ngoten Iya, nggih. gitu. Nah nanti kan dari situ kita bisa melihat Gen Z tadi terus jadi mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi seperti itu. Oh, nggih. Menawi pas di pure-pure kayak ngoten niku mempengaruhi rasa raos mboten Bu? Menawi Mbak menilai coklat mungkin coklat varian rasa cabuk ngoten napa kepripun? Mboten Bu? Bukan. Tidak ada membuat apa nggih. Maksudnya kalau cabuk itu kan istilahnya sudah apa ya? Gen Z itu sudah nggak menarik ya. Nggih. Karena apa? Hitam terus. Nah, Nggih, itu cemen, jadi terus. dibuat dengan bentuk yang kontemporer tadi bisa dalam nggih. bukan dalam cabuk lagi tapi Nggih. dalam coklat, Sudah es krim, snack bar ya, tadi, snack nggih. bar, gitu.
Lagi kajenge Gen Z tertarik, cabuk ki opo? Berarti panganane Mbah Kakung ku Tapi ki ngoten. memang perlu juga diberikan literasi ya. Nggih. Supaya Gen Z ini juga tidak hanya tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang instan, modern, tapi juga bisa melestarikan pangan tradisional tadi. Ya. Mungkin kalau yang masih mempertahankan cabuk bisa dibuat kemasannya yang menarik, tidak pakai daun pisang atau dibuat yang lebih menarik atau seperti apa, atau bentuknya yang bisa rapi-rapi, cara membungkusnya, seperti itu. Atau yang bentuk kontemporer tadi. Saya berarti niki kajenge kepripun carane Gen Z tertarik lah menika kedah dibungkus mboten bungkusipun pun mboten godhong gedang malih. Pun kudu plastik lah menika nak bungkusipun sudah sae pun plastik pun mboten ngangge godhong gedang malih Pak Yatno. Niki ijinipun pripun Pak? Menawi prosesipun kajenge supados layak edar. Nika saking cabuk di pure-pure ki wonten coklat napa dados energi bar nika wau proseduripun kajenge masyarakat saged napa nggih memproses kajenge angsal izin niku kepripun Bapak? Oh nggih. Jadi untuk pangan ini yang diedarkan atau dijual, dikemas itu bisa dicarikan namanya izin edar. Izin edar, nggih. Pangan sendiri itu izin edarnya ada 2 jenis, Mas. Pangan olahan nggih. Jadi pangan olahan kemasan. Kan ada pangan segar, ada pangan olahan. Kalau pangan segar nanti beda lagi. Ini pangan olahan nggih. Olahan. Ya, yang olahan itu ada yang mengeluarkannya dari Badan POM, itu POM MD, nanti ada untuk mengidentifikasi izinnya. Kalau yang skala rumah tangga bisa menggunakan izinnya PIRT, namanya SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Nah itu. Niku sing ngedalipun nanti dinas kabupaten kota. Kabupaten pun saged. Ya, kabupaten kota. Nah, perizinan SPPIRT ini yang sekarang ini sudah online, ya. Jadi sudah lebih mudah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sejak era online OSS namanya, online single submission, itu dimulai tahun 2018. Memang Pak Jokowi pada waktu itu ben perizinan itu gampil, ya. Nah itu sejak tahun 2018 itu sudah mulai, kemudian tahun 2000 sampai sekarang ini mulainya itu mulai untuk pangan itu mulai 2021-an, Mas. Jadi 2018 itu baru izin-izin yang lain, kemudian yang pangan untuk PIRT itu mulainya 2021 secara online. Bedanya apa dengan perizinan di zaman yang dulu? Kalau dulu kan orang datang ke kantor dinas itu kan nyari persyaratannya apa toh gitu lah, kita kasih persyaratannya, balik pulang untuk melengkapi itu dokumen dikompletin, balik lagi ke kantor dinas, wah ini belum komplit, dikompletin lagi. Kalau sudah komplit baru ditinjau lokasi. Lokasinya dinilai tadi CPPOBIT tadi, cara produksi pangan yang baik tadi sudah sesuai belum, kalau belum nanti disampaikan yang belum ini ketentuan ini. Nah nanti si pelaku usaha datang lagi ke dinas untuk melakukan laporan perbaikannya, sudah diperbaiki atau belum, lah itu dilaporkan. Kalau sudah itu baru izin keluar. Itu mungkin 3 bulan 6 bulanan, Mas, proses itu dulu. Nah sekarang sudah online lewat OSS RBA itu sama aplikasi namanya SPPIRT online miliknya Badan POM. Nanti nyambung itu dari OSS RBA ke SPPIRT itu, kalau tahu alurnya itu setengah jam udah jadi izinnya. Biasanya 3 bulan, ini dados setengah bulan rampung. Setengah jam, malah setengah jam. Kalau tahu alurnya itu setengah jam jadi. Nah, tapi memang tidak serta-merta izin yang keluar nanti itu sudah benar-benar fix, tidak, karena pada waktu mengurus izin ini pelaku usaha itu mengupload surat pernyataan, Mas. Surat pernyataan untuk memenuhi komitmen. Komitmen yang harus dipenuhi
3 sampai 6 bulan setelah ini diperoleh tadi. Jadi peroleh yang dikeluarkan sudah terbit. Harus memenuhi komitmen itu selama 6 bulan. Lah komitmennya apa? Komitmennya itu harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, penyuluhan keamanan untuk memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu yang menyelenggarakan dari Dinas Kesehatan biasanya. Kemudian harus memenuhi CPP OBIRT, dan nanti setelah kan datanya ada di kami, database-nya. Kemudian ini yang baru-baru, kita datang ke tempat-tempat produksi tadi untuk kita cek. Nah, itu survei, visitasi. Bukan mung BRI kemauan, tapi Dinas Kesehatan gitu. Daerah kok malah sebut merek. Kemudian yang ketiga terkait dengan labelnya sudah benar atau belum. Ada iklan atau label pangan itu walaupun remeh-temeh atau kadang ini apa cuma label, tapi itu ada ketentuannya juga yang harus dipenuhi. Kadang hanya itu hal yang remeh-temeh bisa membawa ke ranah hukum juga, Mas. Gitu. Makanya harus benar-benar sesuai ketentuan standar saking pemerintah. Menawi meniki Bapak, wonten kolaborasi riset saking universitas, pandanganipun saking pemerintah pripun, utamanipun pangan lokal kaya cabuk niki kok adalah dados terkenal wonten probiotiki, wonten dari pemerintah piyambak kepripun Bapak menika? Kalau kita sangat mendukung ya, jadi terkait pangan-pangan tradisional itu yang dikembangkan, apalagi yang sudah mungkin banyak orang melupakan, ternyata manfaatnya luar biasa, yaitu dikembangkan saja. Kemudian kalau bisa itu pangan olahan yang bisa diedarkan, yaitu dicarikan izin, Mas. Jadi karena dengan izin itu akan lebih luas pemasarannya, gitu. Jadi orang lebih banyak tahu dan lain-lain, gitu. Dan mungkin zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, teman-teman zaman sekarang itu yang tidak mengenal makanan tradisional ya karena kurang mboten kurang viral kurang terdistribusi. Mau nyari lah, ini nyarinya hanya di mungkin cabuk kan hanya di Wonogiri seumpama. Nah, kalau itu punya izin edar kan bisa diedarkan kemana-mana. Viral gini Mbah Sinten nonton wis bungkusnya pun menarik menawi pas dari Dinas Kesehatan sendiri sosialisasi Bapak tentang masyarakat. Niku responnya masyarakat pripun Bapak? Wah, iki wangel napa pripun Bapak? Jangan wonten pengalaman mboten ngoten niku. Ya ada ya. Jadi sosialisasi terkait pangan tadi nggih. Ya ada beberapa respon memang kok angelmen gitu kadang ya. Standarnya kok angelmen gitu ya enggak, tapi kalau pengen memang hasil produksi pangannya itu benar-benar sehat, aman, ya memang itu harus diterapkan. Jadi lebih baik karena itu dibuat untuk mencegah, Jadi aturan-aturan nikah dibuat untuk mencegah biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gitu. Kalau itu bisa diterapkan, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dicegah. Gitu. Kita ya sosialisasi itu memang harus sering kita lakukan, gitu. Tidak 1-2 kali. Mungkin mereka kalau 1-2 kali ya diabaikan, tapi kalau sering kita lakukan mungkin ya biar mereka paham, gitu aja. Semenika saking dinas nggih pun mengusahakan nggih carane nggih dumateng masyarakat. Nah, sakmenika buniken niki wonten masyarakat niku nggih kadang-kala naming sing penting wareg. Ngoten to, pun enten manfaate pun apa mboten, indis ekonomi sing penting wareg ceritane. Lah menika supados naming mboten wareg, ananging nggih wonten manfaatipun pripun buniken pesan-pesan dumateng para pamirsa niki. Sakmenika kita kedah kalau kita mau makan, kita tidak hanya untuk kebutuhan wong wareg kok tapi juga harus tahu manfaatnya untuk kesehatan. Jadi tidak hanya memburu nafsu ya makan, tapi juga harus tahu manfaatipun utawi mupangatipun kagem kesehatan, kasarasan tubuh menika. Menawi saking Pak Yanto sendiri pripun Pak menika dumateng para pamirsa gen ora mau wareg tok Mas ngono to, golek iki sing sehat enten PIRT-ne mbok menawi ngoten malahan. Ya, pilihlah makanan yang tidak hanya mengenyangkan tapi aman dan sehat. Contohnya untuk yang terutama untuk putra-putri kita nggih, jajanan untuk putra-putri kita.
terkadang memilih yang anak-anak itu kan suka yang warnanya cerah. Ya. Oke, sehat Warnanya cerah. Sehat atau kadang kan tidak tahu gitulah. Mungkin itu bisa dibiasakan disosialisasikan, diberitahukan kepada anak kita kalau jajan hati-hati gitu. Jangan sembarangan jajan. Kemudian pilih tempat yang memang bersih. Kalau sudah tahu yang jual itu kok kemproh istilahnya. Waduh, nah ini biasanya bocah-bocah gitu dari betul ngerti. Nah, itu ya dihindari saja, jangan jajan di situ. Jajan ke pedagang penjual yang memang bersih, dia menjaga kebersihan tempat dagangnya dan lain-lain. Kemudian kita selalu mewanti-wanti juga ke para pedagang juga, Mas. Jadi kita juga melakukan uji-uji pemeriksaan sampel pangan. Itu memang beberapa masih mengandung bahan berbahaya tadi kayak formalin, borak. Nah, itu hati-hati aja. Mungkin makanan-makanan yang sudah sering kali terpapar ya. Maksudnya ada informasi kalau makanan seperti itu banyak sering menggunakan formalin, sering menggunakan borak, ya dihindari saja. Dihindari mawon. Supaya tetap sehat-sehat gitu. Meniki ke sampun pungkasan ya, matur nuwun niki buniken sampun rawuh Pak Yanto nggih, sampun kroyo-royo rawuh wonten Univet niki mesti mboten longgar niki ya, acarane kathah niki nggih. Saking rembatan diri menika kula dalah para pamirsa saged ngangsu kawruh bilih pangan lokal kados cabuk punika mboten namung dados warisan kabudayaan nanging ugi dados sumber kasarasan ingkang alami. Kerjasama antawisipun perguruan tinggi, pemerintah saha masyarakat punika wigatos sanget kangge njagi tradisi saha ngindakaken kualitas gesang bebrayan. Monggo kula dalah panjenengan sedaya sami tresna lan ginakaken pangan lokal minangka perangan saking gaya hidup sehat saha lestari. Makaten matur nuwun dumateng para pamirsa ingkang sampun ngrestani program Pesona Saintek 2000 selangkung Univet Bantara kanthi tema pangan fungsional berbasis kearifan lokal. Saking kula ngaturaken agung matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Sampun sudah datang. Datang.